Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya ingatkan kembali lagi, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Oke, bertemu lagi dengan saya Bapak Alif. Kali ini kita akan belajar ke bab 2 tentang teks iklan, slogan, dan poster. Sebelum mengawali pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Semoga pembelajaran kali ini dapat berguna bagi adik-adik semua, dapat bermanfaat. Semoga adik-adik semua menjadi anak yang soleh-soleka, berguna bagi bangsa dan negara, terutama berguna bagi kedua orang tua. Al-Fatihah. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada kali ini. Pada bagian pertama, kita akan belajar tentang menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Pada bagian kedua, kita akan mempelajari tentang menulis teks iklan, slogan, dan poster. Pada kompetensi dasar kali ini, yaitu yang pertama, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang memiliki tujuan membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan ataupun tulis. Pada bagian pertama, menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Sebelum kita menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari iklan, slogan, dan poster itu sendiri. Pengertian iklan secara bahasa adalah pariwara atau promosi atau pengenalan produk, informasi barang atau jasa. Secara istilah, pengertian iklan adalah kegiatan memberitahukan atau menginformasikan suatu hal, barang, atau jasa melalui media massa, baik online maupun offline. Media yang digunakan untuk pemasaran iklan tersebut adalah antara lain televisi, radio, koran, majalah, internet, HP, poster, pamflet, brosur, spanduk, dan lain-lain. Lanjut, langkah-langkah menyimpulkan isi iklan. Langkah yang pertama adalah bacalah dengan cermat pernyataan-pernyataan dalam teks iklan. Yang pertama, kita harus membaca dengan cermat, dengan teliti pernyataan-pernyataan dalam teks iklan tersebut. Lalu, kita harus bisa menemukan ide pokok dalam teks iklan tersebut. Yang ketiga, susunlah pernyataan-pernyataan berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas menggunakan kalimat sendiri. Kita lanjut ke pengertian slogan. Pengertian slogan adalah sebuah kata-kata atau kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat dalam menyampaikan sesuatu. Langkah-langkah menyimpulkan teks slogan adalah bacalah dengan cermat kalimat dalam teks slogan. Yang pertama, kita harus membaca dengan teliti, dengan cermat kalimat yang ada dalam teks slogan. Yang kedua, kita harus bisa menemukan ide pokok dalam teks slogan. Yang ketiga, tulislah simpulan berdasarkan ide pokok dengan kalimat sendiri. Setelah kita membaca dengan cermat, terus kita menemukan ide pokok dalam teks tersebut, langkah selanjutnya adalah kita harus menyimpulkan teks slogan tersebut berdasarkan ide pokok dengan menggunakan kalimat sendiri, dengan apa yang sudah kita baca tadi. Kita harus bisa mengolah kata-kata menjadi
kalimat simpulan. Lalu, pengertian poster. Poster adalah salah satu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan kepada khalayak ramai. Memberikan informasi, Langkah-langkah menyimpulkan teks poster. Yang pertama adalah bacalah dengan cermat kalimat dalam teks poster. Yang kedua, kita harus bisa menemukan ide pokok dalam teks poster tersebut. Yang ketiga, tulislah simpulan berdasarkan ide pokok dengan kalimat sendiri. Untuk dari berdasarkan langkah-langkah teks iklan, slogan, dan poster, langkah-langkah ketiganya itu hampir sama. Yang pertama, kita harus bisa membaca dengan cermat, membaca dengan teliti kalimat yang ada dalam teks poster tersebut. Lalu kita harus bisa menemukan ide pokok yang ada dalam teks iklan, slogan, dan poster. Lalu langkah selanjutnya kita harus bisa menyimpulkan berdasarkan ide pokok dengan kalimat sendiri. Setelah kita tadi membaca dengan cermat, menemukan ide pokok, lalu kita menulis simpulan sesuai dengan apa yang kita ketahui tadi berdasarkan ide pokok menggunakan kalimat sendiri. Gitu. Jadi apa yang kita dapat dari kalimat tersebut kita olah menjadi simpulan yang singkat, jelas. Lalu bagian kedua, menulis teks iklan, slogan, dan poster. Langkah-langkah membuat iklan. Yang pertama, tentukan produk yang akan diiklankan. Misal, produk yang akan saya iklankan adalah produk hand sanitizer. Ini produk yang saya iklankan. Lalu tentukan media iklan tersebut. Misal media cetak atau elektronik. Misal saya menggunakan media cetak. Terus yang ketiga, gunakan bahasa yang mempunyai daya tarik persuasif, sopan, dan logis. Bahasa yang digunakan harus bisa menarik perhatian konsumen agar produk yang kita pasarkan itu laku dengan lancar. Jadi kita harus menarik perhatian konsumen itu dengan yang pertama dengan bahasa yang menarik, sopan, dan logis. Yang selanjutnya, isi iklan harus objektif, singkat, dan jelas. Selanjutnya, berilah gambar yang menarik perhatian orang atau konsumen. Iklan boleh diselingi gambar-gambar yang menarik perhatian orang atau konsumen agar konsumen itu paham apa yang diiklankan tersebut. Atau gambar-gambar pendukung yang bisa menarik perhatian dari konsumen. Lanjut ke selanjutnya, sebelum menulis sebuah slogan, kita harus mengetahui syarat penulisan slogan terlebih dahulu. Syarat penulisan slogan adalah yang pertama, jelas. Jelas memiliki arti hubungan antara ungkapan yang dipilih dan objek yang dislogankan harus jelas. Yang kedua, singkat. Kata-kata yang dipilih hendaknya singkat, tetapi mampu mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, ada persuasif. Persuasif memiliki arti kata-kata yang digunakan dalam slogan hendaknya bersifat persuasif. Persuasif di sini memiliki arti mengajak atau membujuk seseorang untuk mengikuti slogan tersebut. Langkah-langkah membuat slogan. Yang pertama, menentukan tema slogan yang akan dibuat. Misal, saya akan membuat slogan tentang lingkungan hidup. Lalu, pilihlah kata yang tepat
dan persuasif untuk menyusun kalimat yang menarik. Susunlah kata-kata tersebut menjadi slogan. Tadi kan saya memilih tema lingkungan hidup. Untuk kata-katanya, kalau hati kita bersih, lingkungan kita pun akan ikut bersih. Itu adalah slogan. Slogan yang lainnya juga ada, yaitu slogan kebersihan, jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Itu juga termasuk slogan. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, tentukan tujuan kita membuat poster dengan baik. Yang kedua, pilihlah kata yang tepat dan unik untuk menyusun kalimat yang unik dan menarik. Yang ketiga, susunlah kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat poster yang menarik, unik, dan mudah diingat. Selanjutnya, lengkapilah kalimat dengan gambar-gambar yang menarik. Nah, ini adalah contoh iklan pemberitahuan. Sebenarnya contoh iklan itu ada banyak, tapi saya mengambil satu, yaitu iklan pemberitahuan. Di sini ada iklan pemberitahuan lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan di sini diluncurkan oleh PT Sinar Alam Permai yang sedang mencari karyawan supir truk tangki CPO tipe engkel dan tronton. Jadi untuk simpulan iklan di atas, yaitu PT Sinar Alam Permai sedang mencari karyawan sopir truk tangki CPO tipe engkel dan tronton. Lanjut ke contoh slogan kesehatan. Slogan juga banyak. Ada slogan kesehatan, kebersihan, ada slogan lingkungan hidup, ada slogan pendidikan, masih ada banyak lagi slogan-slogan yang terdapat di luar-luaran sana. Tapi saya mengambil contoh slogan kesehatan. Dari slogan kesehatan ini adalah temanya adalah kesehatan, dan ini adalah kalimatnya, ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dari kata-kata tersebut dapat disimpulkan dari slogan tersebut adalah mengajak kita untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan lebih penting dari segala hal. Jadi slogan ini lebih mengedepankan tentang kesehatan, tentang akan pentingnya menjaga kesehatan. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Sedia payung sebelum hujan. Itu. Selanjutnya ada contoh poster kebersihan. Ada banyak poster yang ada, tapi saya memilih poster dari tema kebersihan. Saya mengambil contoh dari poster kebersihan. Ayo buang sampah pada tempatnya. Dari simpulan ini adalah kata-katanya, dan ini adalah simpulannya. Simpulan dari poster di atas adalah kita semua dihimbau untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Poster di sini mengingatkan atau membujuk seseorang, memberitahukan agar semua orang itu tidak membuang sampah pada tempatnya, karena membuang sampah pada tempatnya itu akan menyebabkan banjir dan akan membuat kumuh selokan. Jadi poster ini dibuat dengan tujuan masyarakat dihimbau untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, karena mengingat
efek-efek negatif yang ada pada membuang sampah pada tempatnya itu sangat sangat banyak sekali. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi adik-adik, bagi anak-anak semua. Semoga bermanfaat, semoga berguna, semoga dapat dipelajari. Dari saya, dari Bapak, mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat dari Bapak yang kurang jelas atau kurang dipahami. Bapak mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.